Pada akhir abad pertengahan, ada gairah untuk mengembalikan metode dan cara berfilsafat zaman Yunani kuno yang melampaui tradisi gereja dan para teolog abad pertengahan. Gerakan ini dikenal dengan nama Renaissance atau kelahiran kembali. Maksudnya adalah suatu upaya untuk mengembalikan cara berfilsafat original yang pernah dikembangkan oleh para filsuf zaman klasik, teristimewa zaman Yunani kuno, di mana cara berpikir yang rasional menjadi keutamaan dan adanya perhatian yang signifikan pada kajian yang rasional tentang tema-tema seputar manusia. Gerakan ini menjadi awal bagi lahirnya filsafat modern yang sepenuhnya. Teks-teks filsafat klasik, teristimewa karya Aristoteles dan Plato, diterjemahkan secara lebih jernih dalam bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tujuannya adalah agar orang dapat membaca teks-teks tersebut secara langsung tanpa melalui mediasi otoritas lainnya. Penemuan mesin cetak oleh Gutenberg di sekitar tahun 1439 memperluas penyebaran pemikiran. Teks menjadi lebih murah dan gairah baru pemikiran semakin meluas. Para filsuf mulai berfilsafat di luar kerangka iman dan wahyu secara lebih ilmiah melalui pencerapan indrawi dan analisa nalar. Para ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Giordano Bruno, dan Galileo Galilei mengamati alam semesta dan menemukan pengetahuan yang bertolak belakang dengan ajaran-ajaran gereja. Mereka menemukan lewat penelitian ilmiah bahwa bukan matahari yang mengelilingi bumi, melainkan bumilah yang mengelilingi matahari. Bukan bumi yang jadi pusat tata surya, melainkan mataharilah yang menjadi pusat tata surya. Pandangan-pandangan tersebut sangatlah revolusioner di masa itu dan belum bisa diterima gereja serta masyarakat umum pada zaman itu, karena orang masih menganggap bahwa kitab suci adalah sungguh-sungguh sabda Allah dan bahwa kata demi kata di dalamnya adalah kata-kata Allah yang tak mungkin keliru. Hal mana di dalam kitab suci ada ayat-ayat yang menyebutkan secara langsung maupun tidak langsung bahwa bumi bersifat statis, bumi tidak bergerak, mataharilah yang mengelilingi bumi, bukan sebaliknya. Maka para pelopor teori baru itu dituduh menyesatkan dan telah menista agama karena mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan wahyu Allah, sehingga akhirnya dihukum dan dilarang mengajarkan teori-teorinya. Galileo Galilei menjalani tahanan rumah, sedangkan Giordano Bruno dihukum mati. Namun bagaimanapun juga gairah baru yang rasional itu tak terbendung. Pandemi pes yang dikenal sebagai Great Plague ataupun Black Death serta bencana alam lainnya di akhir abad pertengahan ikut menggoncang cara pandang lama karena penjelasan kitab suci dengan pendekatan literal tidak sanggup menjelaskan pengalaman pahit yang dialami manusia di zaman itu. Malahan memperkeruh situasi di mana interpretasi teologis yang fanatik dan tidak rasional yang bermuatan sentimen negatif dan kecurigaan kepada yang lain seperti kepada orang-orang Yahudi ataupun kepada orang-orang yang begitu saja dituduh sebagai witches maupun orang berdosa melahirkan penindasan dan pembantaian orang-orang yang tidak bersalah. Selain itu, penaklukan Konstantinopel oleh Kekaisaran Islam Ottoman di tahun 1453 menyebabkan banyak ilmuwan yang bermigrasi ke Eropa. Para ilmuwan dari Konstantinopel tersebut membawa sains dan pendekatan ilmiah yang sangat berharga. Pada masa abad pertengahan,
Eropa agak tertinggal secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka kurang memperhatikan science and technology. Mengapa itu terjadi? Karena para pemikir Eropa terlalu berkutat dengan perdebatan-perdebatan teologis dan bertikai secara internal, diikuti dengan persekusi kepada para penganut pandangan yang berbeda, sehingga tidak sempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara di timur, orang sudah mulai meneliti dan mengembangkan pelbagai ilmu secara rasional. Maka perjumpaan dengan para ilmuwan dari Konstantinopel itu merupakan salah satu inspirasi yang ikut memantapkan dan mengembangkan perkembangan ilmiah di Eropa. Francis Bacon yang lahir di tahun 1561 menjadi salah seorang filsuf Inggris yang memelopori revolusi ilmiah atau scientific revolution pada ranah metodologi ilmiah. Ia memprakarsai pendekatan empiris di Eropa, yakni suatu usaha untuk menyelidiki tentang alam semesta berdasarkan indera manusia demi mengkonstruksi pengetahuan yang benar. Karena itu ia dijuluki sebagai the father of empiricism, bapak empirisisme. Pada tahun 1522 terjadi peristiwa yang membangunkan masyarakat Eropa dari paradigma lama. Juan Sebastian Elcano, seorang pelaut dari Spanyol, secara literal berhasil mengitari bumi dengan kapal laut. Ia adalah salah seorang anggota ekspedisi Spanyol di bawah pimpinan Magalhaens. Mereka berangkat dari Spanyol tanggal 10 Agustus tahun 1519, mengarungi Samudra Atlantik hingga ke ujung selatan benua Amerika dan mengitari Samudra Pasifik hingga ke Filipina. Di sana Magalhaens dibunuh. Juan Sebastian Elcano melanjutkan perjalanan kembali ke Spanyol. Dari Filipina mereka melalui Indonesia ke Tanjung Harapan di selatan benua Afrika dan kembali ke Spanyol melalui Samudra Atlantik, dan tiba pada tanggal 8 September tahun 1522. Elcano mendapat sambutan yang luar biasa di Eropa. Raja Spanyol Charles V menganugerahinya penghargaan dengan pernyataan Primus circumdedisci me, kau yang pertama kali telah mengitariku. Capaian Elcano ini memberi dampak yang sangat revolusioner bagi filsafat. Selama itu masih banyak orang berkeyakinan bahwa bumi itu datar berdasarkan pembacaan hurufiah atas kitab suci. Dengan demikian, iman kepada ajaran harafiah kitab suci itu terpatahkan secara sah dan meyakinkan. Hal ini membuat orang bingung dan skeptis kepada semua ajaran tradisional. Orang mulai meragukan kebenaran pengetahuan yang selama ini mereka imani. Itulah salah satu pembalikan sesungguhnya yang terjadi di era filsafat modern. Orang menyaksikan fides dan beralih kepada rasio atau akal budi melalui pengamatan yang lebih luas melampaui jendela kitab suci. Inilah era yang dikenal sebagai Enlightenment atau abad pencerahan. Semangat abad pencerahan ini mengkristal pada metode filsafat yang dikembangkan oleh seorang filsuf Prancis bernama René Descartes. Ia mendorong untuk menyaksikan semua hal di luar sana, karena bisa jadi apa yang dipercayai sebagai benar selama ini ternyata bohong, menyesatkan, manipulatif, hanyalah ilusi semata-mata. Ungkapannya untuk merangkum gagasan ini berbunyi, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Baginya, hanya ada satu hal yang jelas dan tak terbantahkan, yaitu
eksistensi saya yang sedang berpikir atau saya yang sedang meragukan segala sesuatu, alias cogito. Segala hal yang lain termasuk Tuhan, surga dan neraka, Adam dan Hawa, Bahtera Nuh dan lain-lain sebagainya perlu diragukan keberadaan dan kebenarannya. Maka pengetahuan yang lainnya harus dibangun kembali secara rasional dengan pembuktian secara jelas dan terpilah-pilah, clara et distincta, yang diawali dengan meragukannya. Descartes yang merintis gagasan besar ini dipandang sebagai salah satu pendiri filsafat modern. Dengan demikian, filsafat modern dibangun di atas landasan cogito, yakni manusia sebagai subjek yang rasional. Dari sana terjadi perubahan paradigma dari abad pertengahan menuju era modern, yakni yang pertama, agen yang menjalankan filsafat adalah manusia. Artinya apa? Setiap orang dapat berfilsafat. Yang kedua, kekuasaan untuk mengajar pun berpindah dari yang awalnya didominasi oleh gereja atau para pemuka dan pemimpin agama yang tertabis, sekarang beralih kepada setiap individu yang rasional. Yang ketiga, fokus kajian filsafat pun beralih bukan lagi pada Tuhan, melainkan kepada manusia sebagai individu. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk membuat manusia hidup bahagia. Itulah cita-cita filsafat abad modern. Singkatnya, proyek besar dari filsafat modern berpusat bagi manusia. Menurut pandangan filsafat modern, yang paling penting dan utama adalah manusia individual sebagai subjek. Paradigma ini berdampak sangat besar. Orang mulai mempertanyakan dominasi gereja yang sentralistis dan juga korup pada masa itu. Hal mana melahirkan Protestantisme yang dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1517 dan inisiatif gereja Katolik sendiri untuk mengadakan reformasi dan pertobatan secara internal dengan mengadakan Konsili Trente pada tahun 1545 hingga tahun 1563 yang diikuti oleh perjalanan panjang selanjutnya dalam sejarah gereja Katolik untuk berbenah dan mengakui bahwa Ecclesia semper reformanda, gereja senantiasa diperbaharui, dan perlahan-lahan menerima bahwa gereja tidak luput dari kesalahan dan bahwa kitab suci bukanlah buku ilmu pengetahuan dalam arti sempit, melainkan wahyu ilahi dalam hal moral dan spiritual, dan bahwa kitab suci tidak bisa begitu saja dibaca dan dimengerti secara harafiah, melainkan perlu ditafsir dengan bantuan Roh Kudus dan pelbagai disiplin keilmuan, termasuk keterbukaan gereja untuk merangkul, mendukung, dan mendekarkan sains. Orang mulai memberontak melawan status quo yang tidak adil. Teristimewa mereka melawan sistem feudalisme dan monarki yang absolut. Hingga masa itu, Eropa dipimpin oleh para raja yang mendapat kekuasaan berdasarkan keturunan dan legitimasi religius yang adikodrati dari Allah yang diwakili oleh gereja. Karena kekuasaannya datang dari Allah yang maha mutlak, maka para monark pada masa itu menganggap dirinya memegang kekuasaan yang mutlak dan absolut terhadap para warganya. Pada masa pencerahan, konsep-konsep seperti ini dilawan.
Para filsuf yang memelopori pandangan baru dan kritis terkait hal ini antara lain John Locke, Montesquieu, Voltaire, dan Jean-Jacques Rousseau. Bagi mereka, semua manusia adalah subjek yang setara. Kesetaraan itu bersifat inheren dan terberi dalam diri setiap orang. Maka berkembanglah konsep dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia. John Locke menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak asasi yang bersifat mutlak dan harus dilindungi oleh negara, yakni hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memiliki properti sendiri. Montesquieu menggagas jalan keluar untuk mengatasi kekuasaan raja yang absolut dengan mengusulkan bahwa perlu adanya pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau yang kita kenal sebagai trias politika. Voltaire mengkritik penyatuan kekuasaan antara kerajaan dan gereja agar menurut dia kehidupan bersama secara toleran dalam masyarakat dapat terwujud. Menurut Voltaire, jika kerajaan dan gereja dicampur adukan, maka penguasa akan membela kepentingan gereja dan menindas orang-orang yang beragama atau berkeyakinan lainnya. Voltaire sangat menentang fanatisisme agama dan sangat gigih memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Rousseau menegaskan bahwa negara adalah hasil kontrak sosial antara pemerintah dan warganya. Kekuasaan pemerintah datang dari warganya yang memberikan kepercayaan, amanah, dan kedaulatan kepada pemerintah. Maka kapan saja ketika pemerintah tidak memuaskan, kedaulatan bisa diambil kembali oleh rakyatnya. Gagasan ini sangatlah menawan dan sangat revolusioner. Ia berkembang dan meledak dalam dua revolusi besar dalam sejarah dunia, yakni yang pertama, Perang Revolusi Amerika di tahun 1775 hingga 1783 yang dipicu oleh perjuangan Amerika untuk merdeka dari penjajahan Inggris. Yang kedua, Revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799 yang berusaha menjungkir balikan kekuasaan para bangsawan dengan mengusung semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Demi gagasan dan cita-cita kebahagiaan subjek, maka lahir pula revolusi industri atau yang sekarang disebut dengan nama revolusi industri yang pertama alias 1.0 yang berkembang mulai tahun 1760-an hingga tahun 1820-an demi menghasilkan produksi yang berlimpah ruah lewat eksploitasi terhadap alam yang seluas-luasnya. Revolusi industri itu digerakkan oleh teknologi yang didasarkan pada prinsip hak asasi manusia untuk mempunyai hak milik pribadi. Pandangan ini menghalalkan upaya untuk mengakumulasi kekayaan secara tidak terbatas, unlimited accumulation of wealth, dan berakibat pada eksploitasi kelas pekerja, perluasan daerah-daerah jajahan, dan penghancuran alam secara besar-besaran. Demikianlah gambaran umum filsafat modern yang bisa disimpulkan sebagai berkisar pada subjek yang rasional dengan upaya utama untuk mengembangkan pendekatan ilmiah yang rasional dan teknologi demi mencapai kebahagiaan sang manusia.